Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyanif Adilah dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada mata kuliah Filsafat. Teman-teman, pernah gak sih kita mikir semua hal sekarang itu dinilai dari angka dan fakta? Mulai dari IPK, survei, grafik, bahkan sampai keputusan pemerintah itu berdasarkan angka dan fakta. Nah, ternyata cara berpikir seperti ini berasal dari aliran filsafat, berasal dari pemahaman aliran filsafat yaitu positivisme. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait positivisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan modern. Singkatnya, positivisme adalah pandangan bahwa pengetahuan yang benar itu harus bisa dibuktikan, bukan cuman katanya, bukan asumsi, tapi harus dari hasil observasi, eksperimen, dan data. Nah, yang kita sudah pelajari kemarin, tokoh utama dalam aliran filsafat positivisme ini adalah Auguste Comte, yang mana ia mengatakan bahwa manusia berkembang mulai dari cara berpikir yang mistis, kemudian filosofis, dan akhirnya sampai kepada tahap ilmiah. Artinya, di era positivisme, manusia percaya bahwa sains dan teknologi adalah cara terbaik untuk memahami sesuatu, untuk memahami dunia ini. Dan yang selanjutnya terkait ciri-ciri utama pada aliran positivisme ini. Yang pertama yaitu berbasis fakta dan data. Semua dianggap benar kalau misalnya bisa diuji. Kemudian yang kedua berdasarkan metode ilmiah, yaitu hasil dari observasi, hipotesis, eksperimen, dan terakhir kesimpulan, sampai kepada tahap kesimpulan. Yang ketiga yaitu objektif dan rasional, tidak berdasarkan perasaan namun berdasarkan logika. Dan yang keempat yaitu fokus pada sebab dan akibat. Maka inilah yang membuat positivisme sangat cocok dalam perkembangan ilmu modern. Dan sekarang terkait pengaruh aliran positivisme ini. Sekarang kita bisa lihat dampaknya di kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari bidang sains dan teknologi, contohnya handphone, internet, AI, alat medis, semua lahir dari penelitian ilmiah. Dan ini adalah bukti nyata pengaruh dari positivisme. Kemudian di bidang pendidikan, sekarang kita jadi kenal skripsi, jurnal, penelitian, statistik, dan itu semua berbasis pendekatan positivistik. Kemudian dari bidang sosial, contohnya semua keputusan sekarang itu berasal dari hasil survei dan data. Contohnya tren pasar, kebijakan publik, bahkan sampai strategi kampanye. Dan terakhir yaitu masyarakat, cara berpikir masyarakat yang berubah. Masyarakat modern yang paham positivisme, yang menganut aliran positivisme ini, dia lebih logis, lebih berpikir kritis dan logis, dan dia nggak gampang percaya tanpa adanya bukti. Tapi kita juga harus tahu bahwa aliran positivisme ini mempunyai kelemahan karena dia hanya fokus di hasil data tanpa menghadirkan nilai moral, spiritual, dan sisi kemanusiaan jadi terabaikan. Dan dapat kita simpulkan bahwa aliran positivisme ini adalah
pengaruh yang sangat besar, berperan besar dalam kemajuan dalam membentuk dunia modern yang berbasis sains dan teknologi. Namun kemajuan ini harus tetap diseimbangkan dengan nilai etika dan kemanusiaan. Karena manusia bukan hanya makhluk rasional tapi juga makhluk bermoral. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.